Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab kami menikmati pekerjaan-Mu di dalam sejarah gereja, kami bagian di dalamnya, dan Tuhan memanggil kami untuk berbagian di dalam mengenal Kristus berdasarkan yang diajarkan oleh kitab suci. Kami tahu apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci begitu indah, namun pikiran kami yang jahat, yang dangkal dan yang sempit, membuatnya menjadi terselewengkan dan kami tidak mengenal Tuhan seperti seharusnya kami mengenal Tuhan. Tapi kami bersyukur karena Tuhan bekerja memanggil para pengajar, para guru, para hamba Tuhan, para pekabar Injil yang memberitakan firman sehingga kami berbagian di dalamnya, menikmati kebenaran firman yang Tuhan nyatakan dan dapat hidup dengan mengikuti Allah yang membimbing kami dengan firman. Kami mohon supaya kami makin mengagumi Tuhan, karena semakin kami memahami firman-Mu, makin kami dibukakan untuk mengenal Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang jauh melampaui segala antisipasi dan ekspektasi kami terhadap Tuhan. Kami punya antisipasi, ekspektasi, pengharapan tentang Tuhan yang begitu sempit, begitu kecil, dan kami tidak mengerti ada Allah yang melampaui itu. Kami bersyukur jika Tuhan berkenan memberikan firman kepada kami dan membawa kami ke dalam pengenalan yang sejati itu. Kami rindu Tuhan pakai kami gereja ini untuk menjadi berkat juga. Kami rindu untuk adanya kebangunan di Sulawesi Tengah yang akan kami layani mulai besok. Kami mohon supaya setiap kebaktian Tuhan berkati dengan firman. Dan apa yang Tuhan mau nyatakan biar itu terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Berkenanlah memimpin kami dan berkenanlah memberi terus belas kasihan-Mu kepada kami yang lemah dan tidak layak ini. Kiranya Tuhan menolong dan kami makin dikuatkan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami. Biarlah setiap kata digerakkan oleh Roh Kudus untuk keluar dari hamba-Mu dan menetap di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita melanjutkan membaca dari surat Filipi. Kita membaca Filipi pasal yang kedua. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Saya bacakan bagi kita semua. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara sekalian, ketika kita mengerti tentang perendahan diri Kristus, maka umumnya kita memahaminya sebagai perendahan diri Kristus saja, pribadi kedua yang rela datang menjadi manusia dan menderita. Tetapi kalau saudara melihat penjelasan kitab suci tentang Kristus, dia adalah yang benar-benar, yang secara sempurna menyatakan Allah. Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam Kristus itu ada di dalam Bapa. Sifat yang sama yang ada pada Kristus, ini adalah sifat yang sama ada pada Bapa. Biasanya orang akan tanya pertanyaan yang sangat tidak mengerti teologi sebenarnya, atau tidak mengerti firman Tuhan. Ketika mengatakan kenapa Yesus Kristus yang datang, kenapa Sang Anak yang datang, kenapa tidak Bapa sendiri yang datang? Kalau begitu besar kasih Bapa kepada dunia, kenapa dia tidak sendiri jalankan itu? Tapi saudara, kita tidak bisa menafsirkan Tuhan semau kita. Kita bukan hakim. Kita adalah murid yang sedang belajar, bahkan hamba yang sedang mengenal tuannya. Hamba mengenal Tuhan bukan dengan memberi masukan kepada Tuhan, tapi hamba mengenal Tuhan dengan mengagumi setiap pengertian baru yang dibukakan kepada kita. Saudara punya kehidupan yang limpah sebenarnya kalau saudara mengalami pernyataan Tuhan yang mencerahkan saudara. Sehingga saudara bukan bertanya kenapa tidak begini, kenapa begitu. Tapi saudara malah menjadi sebaliknya, saudara menjadi kagum ketika Tuhan menyatakan diri. Saudara mengatakan, oh ini ternyata Allah kami. Oh seperti ini dia menyatakan diri. Ini yang membawa kita kepada kekaguman kepada Allah. Nah itu sebabnya
Setiap zaman akan menghasilkan dua jenis manusia. Manusia pertama adalah manusia yang tidak pernah mengerti keagungan dari Tuhan. Tidak pernah tersentuh hatinya. Tidak pernah digairahkan untuk kenal Tuhan. Tidak pernah ada kerinduan untuk makin mengerti supaya makin menikmati Tuhan. Bagi orang model begini, menikmati Tuhan itu adalah hal asing. Dia terlalu banyak disibukkan oleh kesenangan yang palsu. Terlalu banyak dikacaukan oleh hal-hal yang bohong dari dunia ini. Sehingga dia tidak menemukan tempat untuk menikmati Tuhan. Seorang teolog bernama Agustinus menjadi tokoh sangat penting karena dia terus mengingatkan bahwa satu-satunya kemungkinan manusia bisa menikmati kemanusiaannya adalah ketika dia menikmati mengenal Tuhan. Ketika dia mengagumi Tuhannya. Inilah yang kemudian mempengaruhi reformasi. Saudara, beberapa ahli sejarah gereja mengatakan bahwa Martin Luther bukan cuma memberikan kebangunan mengenal Injil, tapi Martin Luther juga memberikan sumbangsi, memberikan kebangunan teologi Agustinus. Banyak hal dari Agustinus yang dilupakan, yang digali dan diangkat kembali oleh Luther. Maka reformasi bukan pemberontakan terhadap masa lalu. Reformasi adalah kebangunan untuk mengenal masa lalu yang baik. Di dalam sejarah gereja begitu banyak hal baik, dan reformasi mengangkatnya kembali. Nah, salah satu tema yang sangat penting adalah tentang menikmati Tuhan. Mengapa engkau menikmati dosa? Karena engkau tidak tahu bahwa menikmati Tuhan lebih limpah daripada menikmati dosa. Kenapa kita terkurung di dalam keserakahan? Karena kita tidak tahu bahwa kelegaan mengenal Allah sebagai pemelihara adalah obat bagi segala bentuk keserakahan. Kenapa kita diikat oleh hawa nafsu? Karena kita tidak tahu bahwa gairah akan kekudusan Tuhan sebenarnya adalah yang membuat kesenangan paling utama bagi kita. Intinya adalah kenapa kita berdosa? Karena kita tidak tahu betapa menyenangkannya Tuhan. Di abad 21, seorang pemikir Kanada, seorang teolog bernama James Smith, mengingatkan kita akan Agustinus dan tema ini. Dia mengatakan terlalu sering kita menjadikan kekristenan itu kewajiban yang tidak disertai dengan gairah dan keinginan. Kita tidak terlalu ingin jadi Kristen, tapi kita tidak punya pilihan. Kalau tidak Kristen jadi apa dong? Sehingga kita menjadi orang Kristen karena alternatif lain terlalu buruk. Wah, kalau jadi Islam lebih parah. Kalau ateis nggak ada harapan. Kalau menjadi agama Hindu atau Buddhis lebih parah dalam ajaran. Sehingga kita memilih Kristen. Mungkin karena pengaruh dari orang tua atau karena kita tidak punya pilihan lain. Nah, maka kita menjadi Kristen tapi kita tidak tahu kenapa saya harus ngotot jadi Kristen. Nah, maka apa yang ditekankan oleh Agustinus ini diangkat kembali oleh Luther di dalam reformasi dan diangkat kembali oleh James Smith di abad 21. Mari belajar menikmati Tuhan. Mari belajar dipuaskan oleh Tuhan. Mari belajar menikmati kemuliaan Tuhan. Mari belajar puas dengan kekudusan Tuhan. Ini tema-tema yang banyak kali dilupakan. Bahkan ketika diingatkan kembali pun di dalam waktu yang singkat kembali dilupakan. Nah, maka siapa mau jadi Kristen? Dia jadi Kristen karena dia tahu disinilah kesempurnaan menikmati hidup sebagai manusia. Saya pernah ingatkan saudara bahwa orang Kristen itu bukan orang yang senang menderita. Tapi orang Kristen itu tahu bahwa menderita lebih menyenangkan daripada kehilangan Kristus. Menderita tidak menyenangkan, tapi jauh lebih tidak menyenangkan kehilangan Kristus. Menderita begitu menyusahkan, tapi jauh lebih menyusahkan tidak mengenal Tuhan. Pak Tong pernah mengatakan, ada orang bilang, repot ya jadi orang Kristen, mesti ini, mesti itu, mesti lakukan ini, mesti lakukan itu. Tapi Pak Tong bilang jauh lebih repot jadi orang ateis. Jauh lebih repot tidak punya Tuhan. Nah, perspektif ini yang perlu kita miliki. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ketika firman Tuhan diberikan, firman Tuhan itu mengubah perspektif, bukan menambah informasi. Sayangnya kita sibuk menerima informasi baru. Tambah informasi, tambah informasi, tambah informasi. Tapi informasinya ditaruh di atas kerangka berpikir yang lama. Dan ini yang bikin gak nyambung. Ini seperti saudara diberikan mesin untuk memperbarui mesin mobil saudara. Tapi mesin itu saudara preteli dan saudara taruh di jok. Yang gak ada gunanya, mesin mobilmu tetap lama. Dan mesin mobil yang baru yang sudah dipreteli gak berguna. Karena saudara lepas dari kesatuannya dan saudara taruh di jok mobil. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau dapat mesin yang bagus, mesin lama dicopot, mesin bagus ditaruh di tempat yang lama. Demikian cara berpikir lama dicopot dan cara berpikir baru ditaruh di tempat cara berpikir kita yang tadinya begitu rusak dan salah.
Nah itu sebabnya siapa kenal Tuhan, dia harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kenikmatan. Tadi kita menyanyikan lagu yang bagi saya salah satu yang paling mengharukan. Saya sulit nyanyikan lagu nomor 2 dengan tenang karena selalu menggugah emosi saya. Saya tidak tahu yang menggugah emosi saudara itu lagu macam apa. Kadang-kadang kita begitu gampang dipesonakan oleh lagu populer yang simple, yang tidak memperdalam kemanusiaan kita. Tapi kalau saudara menyanyikan lagu yang kedua, As a Deer in Want of Water, saudara tahu kata-kata dari Mazmur 42 adalah kata-kata ratapan dan kata-kata cinta kasih paling indah sepanjang sejarah manusia. Tidak ada kata-kata cinta, kata-kata kerinduan yang bisa lebih dalam dari ini. Kita terlalu banyak diisi oleh kisah romantis picisan. Kisah romantis antara laki-laki dan perempuan yang dangkal. Tapi kisah kerinduan manusia akan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh kerinduan satu manusia kepada manusia lain. Maka kalau kita membaca kalimat dari Mazmur 42 atau kita menyanyikan gubahan yang sudah berumur 500 tahun ini, kita tahu bahwa ada orang-orang yang mengerti bagaimana menikmati kemanusiaan di dalam Tuhan. Dan mereka tahu kalau ini tidak ada, mereka kehilangan aspek paling utama dari kemanusiaan mereka. Mereka tidak menangis karena hilang uang. Mereka tidak menangis karena hilang jabatan. Mereka menangis karena rasa ditinggalkan Tuhan. Dan ini yang kita warisi sebagai pergumulan. Saya tidak mau kehilangan Tuhan. Saya tidak mau tidak ada Tuhan. Saya tidak mau tidak disertai Tuhan. Kalau saudara ditanya apakah engkau yakin Tuhan menyertaimu, memimpinmu, memenuhi dirimu dengan rohnya. Banyak orang Kristen mengatakan gak tahu dan dia bisa lakukan itu dengan straight face. Dengan wajah yang tenang seperti tidak ada masalah. Apakah kamu disertai Tuhan? Oh gak tahu, yang disertai Tuhan kan pendeta, hamba Tuhan. Loh tapi kalau saudara tidak disertai Tuhan, lalu kenapa hidup? Untuk apa hidup tanpa Tuhan? Untuk apa hidup tidak ada Tuhan di dalam hidup? Untuk apa melangkah tidak ada Tuhan yang memimpin di masa depan? Tapi kita terlalu mengabaikan fakta bahwa kita tidak disertai Tuhan. Apakah saya disertai Tuhan? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kenapa nggak cari? Kenapa tidak mati-matian cari tahu bagaimana caranya disertai Tuhan? Saudara, banyak orang cuma berpikir tentang keselamatan, satu kali dapat selamanya dipegang. Tapi ini adalah cara mengerti dan menikmati Tuhan paling bodoh. Karena saudara seperti mendapatkan kepastian, satu momen percaya selamanya boleh melupakan Tuhan. Ini seperti saudara dapat charger khusus yang sekali charge baterai bisa tahan 1 tahun. Selama 1 tahun gak perlu pikir ganti charge baterai di HP. Tapi saudara, bukan ini yang jadi kerinduan di dalam pujian dari Mazmur yang kedua. 42 maaf. Di dalam Mazmur itu dikatakan saya seperti rusa mau mati kalau tidak ada Tuhan. Tapi sekali lagi kita terlalu mengabaikan hal terpenting dalam hidup manusia, yaitu kehadiran Tuhan. Jika kehadiran Tuhan begitu penting, kenapa kita tidak kejar? Kenapa kita tidak mau? Kenapa kita tidak mati-matian cari tahu? Kenapa kita tidak perjuangkan? Kenapa kita terlalu mengizinkan hal paling utama dalam hidup kita hilang? Saudara, kalau ada orang tiba-tiba telepon saudara, dia mengatakan saya dari bank tempat engkau menabung. Lalu saudara tanya ada apa? Orang yang dari bank mengatakan apakah engkau Jimmy Pardede? Iya, saya Jimmy Pardede. Engkau yang punya tabungan 5 miliar? Iya, maaf 4 miliar sudah hilang, tinggal 1 miliar. Lalu saudara bilang, oh saya kira ada apa. Oke, thank you untuk informasinya. Begitukah? Kalau duit, pikiran kita langsung menyala. Kalau Tuhan, pikiran kita langsung tertidur. Saudara mau jadi orang macam apa ya? Tapi kalau ada orang mengatakan, apakah engkau disertai Tuhan? Enggak tahu. Saya mau tanya, mana lebih penting, disertai Tuhan atau 4 miliar? Semua kita mengatakan dengan mulut yang suci, Tuhan menyertai lebih penting. Tapi hati kita yang paling dalam mengatakan, di mana 4 miliar, saya mau kejar itu. Saudara, satu hal yang penting yang diajarkan ya waktu saya bergabung di gerakan ini adalah hal paling bahagia bukan dapat uang, tapi keluarkan uang untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya membuktikan bahwa ketika orang rela mengeluarkan apa untuk pekerjaan Tuhan dengan rela hati, Tuhan tidak akan tinggalkan. Nah maka waktu orang mengatakan saya mau disertai Tuhan, bagaimana caranya? Saya mau tahu bagaimana, mungkin saya salah berpikir tentang Tuhan, perbaiki dong kerangka berpikir saya. Mengapa aku kurang menikmati Dia? Mengapa aku tidak memikirkan tentang kehadirannya? Mengapa aku tidak pedulikan Dia? Dan ini yang harus kita cari. Dan sebelum kita dapat, kita mati-matian mengatakan saya ingin mendapatkan. Agustinus katakan kalimat indah mengutip dari Musa. Aku harus lihat wajahmu. Tapi lihat wajah Tuhan bisa mati. Mati pun tidak apa-apa. Aku harus lihat wajahmu. Nah itulah sebabnya
Kalimat-kalimat paling agung di sepanjang sejarah manusia datang dari kitab suci. Bukan dari surat romantis, bukan dari biografi manusia yang hina dan tidak berbijaksana. Bukan dari kisah cinta artis, itu kisah paling remeh yang harusnya masuk tempat sampah. Saya paling benci dengan orang yang dikagumi oleh artis-artis yang hidupnya kacau. Mereka tidak mengerti apa itu manusia yang agung. Mereka cuma mengerti populer. Mereka cuma pamerkan tampang yang bagus. Tapi mereka sampah. Terlalu banyak orang mengagumi sampah. Dan terlalu banyak orang menyampahkan keagungan. Dan ini yang membuat saya berpikir, sepertinya manusia tidak ada harapan. Generasi baru makin bodoh. Anak-anak muda makin bodoh. Anak-anak muda punya hidup makin bodoh. Dan seperti tidak ada cara untuk masuk ke dalam hati. Tapi kalau kita minta Tuhan, celikan saya. Tuhan berikan saya pengertian. Tuhan bikin saya lihat bahwa saya perlu Engkau. Baru kita bisa jalani kemanusiaan kita dengan baik. Nah itu sebabnya, siapa jadi orang Kristen? Dia harus jawab pertanyaan ini. Apa saya jadi Kristen karena terpaksa? Apa saya jadi Kristen karena tidak ada opsi lain? Atau saya jadi Kristen karena inilah harta paling indah untuk hidup saya? Seandainya ada ancaman bagi saya, jika engkau Kristen saya siksa kamu. Jika kamu Kristen saya bunuh kamu. Apakah kita masih mengatakan saya tetap akan Kristen? Karena ini kesenangan paling tinggi. Ini kesempurnaan menjadi manusia. Inilah yang membuat saya menikmati kehidupanku sebagai manusia. Nah itu sebabnya mari belajar pikiran kita diubah. Mari belajar menikmati kenal Tuhan dengan cara yang menggugah. Dengan cara yang membuat saudara mau mengatakan saya mau tinggalkan hidup yang lama demi dapat hidup yang baru ini. Nah ketika Paulus memperkenalkan tentang Kristus, dia tidak pernah perkenalkan Kristus dengan cara yang hanya bersifat teknis. Oh ini doktrinnya, ini yang kita percaya, ini doktrin benar, ini doktrin salah. Tidak. Dia menyampaikan tentang Kristus dengan menantang cara memandang hidup yang dimiliki oleh pendengar atau pembacanya. Engkau mau kenal Kristus? Yakin? Karena jika engkau mau kenal, pengenalan akan Kristus akan merisikokan cara pikirmu yang lama. Mengenal Kristus akan ganti cara berpikirmu yang sebelumnya. Kesenanganmu yang paling tinggi, kekagumanmu yang paling besar diubah oleh Kristus. Nah itu sebabnya kitab suci mengingatkan, satu-satunya cara mengenal isi hati paling dalam dari Allah adalah lewat Kristus. Di dalam Yohanes pasal pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi di bagian selanjutnya mengatakan firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kita semua telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh emet dan hesed kalau di dalam bahasa Ibrani. Inilah pernyataan nama Tuhan. Tuhan, Tuhan, penuh kasih setia dan kebenaran. Tuhan mengatakan nama ini kepada Musa. Musa 2 kali tanya nama Tuhan. 2 kali dia mendapatkan versi nama paling indah di dalam seluruh perjanjian lama. Versi pertama, Musa tanya, siapakah engkau? Kalau ada orang tanya namamu, saya mesti jawab apa? Tuhan mengatakan, Ehyeh, Asyar Ehyeh. Artinya aku adalah aku. Nama yang sangat-sangat unik. Nama yang bukan memberitahu nama seperti yang Musa harapkan. Nama yang seperti menyembunyikan nama. Maka pemberitahuan nama ini sekaligus mengingatkan Musa, kamu tidak bisa contain, tidak bisa tampung pengenalan akan Tuhan di dalam satu nama saja. Itu sebabnya Musa waktu dapat nama, aku adalah aku, langsung tahu. Ini adalah Allah yang beda dengan Allah manapun. Ini adalah Allah sejati. Ini tidak sama dengan berhala manapun. Ini adalah Allah yang namanya pun mengandung misteri yang begitu dalam. Sekaligus mengandung janji penyertaan. Karena Allah adalah Allah. Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah Dia. Dia ada. Dia tidak berubah. Dia menyertai. Dia mendampingi. Dia tidak akan mengubah hal-hal paling utama dalam dirinya. Dia tidak akan mengubah sifat-sifatnya. Saudara bisa percaya Dia. Saudara bisa pegang karakternya. Saudara bisa bercermin tentang dirimu. Lalu menjadikan Allah yang paling sempurna untuk membentuk saudara. Tuhan adalah yang memimpin kamu. Nah, maka nama ini nama yang indah. Nama yang mengandung perjanjian.
dan kesetiaan Tuhan kepada perjanjian ada di dalamnya. Tapi nama ini pun membuat Musa sadar dia mesti rendah hati. Saya tidak bisa mengerti nama ini dengan sempurna. Saya tidak bisa menebak dan mengetahui Tuhan dengan sepenuh-penuhnya. Tuhan tetap mempunyai misteri yang saya mesti kagumi dan saya mesti rendah hati. Nah, maka ketika Tuhan menyatakan nama ini, Musa mendapatkan pewahyuan yang baru. Belum pernah ada orang mendapatkan nama ini, tapi Tuhan menyatakannya kepada Musa. Karena Tuhan mau beritahu kepada Israel lewat Musa. Musa bisa kenal Tuhan supaya Israel dapat berkat. Maka Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang tidak akan pernah berubah. Allah yang kesetiaannya bisa dipegang. Lalu kedua kali Tuhan lewat di depan Musa, kemudian Tuhan menyatakan namanya, Yahweh. Yahweh adalah bentuk lain dari Ehyeh, Asyar Ehyeh. Ini kata-kata huruf di dalam bahasa Ibrani yang bisa bermakna berkait. Tuhan. Lalu bagian selanjutnya dikatakan, penuh kasih setia dan kebenaran. Ini nama kedua yang Musa dapatkan. Allah tidak berubah dan Allah berjanji setia dan penuh cinta kasih. Ini bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang indah sekali. Ketika Tuhan memperkenalkan nama, Tuhan seperti memperkenalkan nama supaya Israel tenang di dalam Dia. Saudara, tidak ada yang bisa lebih tenang dari Israel karena mereka kenal Tuhan. Tuhan mengatakan, akulah Allah yang penuh kasih setia dan kebenaran. Kamu tidak akan menemukan ada penyimpangan di dalam diriku. Kamu tidak akan menemukan ada karakter yang menjijikkan, yang aneh, yang asing, yang cemar. Karena Allah adalah Allah yang kudus secara moral, tidak bercacat secara etik, tidak mungkin menyimpang, tidak mungkin rendah, tidak mungkin buruk secara pribadi. Allah adalah yang karakternya sempurna dan kita bisa pegang. Lalu Dia penuh dengan kasih setia. Dia tidak akan ubah perlakuan Dia kepada Israel. Israel menerima belas kasihan mulai dari titik pertama Tuhan janjikan kepada Abraham, sampai nanti kesempurnaannya di dalam Kristus. Semua kaum pilihan, semua Israel sejati akan terus dapat kasih setia Tuhan. Maka tidak ada orang dalam sejarah lebih bahagia dari Musa. Dengar langsung pernyataan Tuhan tentang namanya. Dan dalam dua nama ini terkandung makna yang sangat indah. Maka Musa tahu inilah Allah yang setia. Inilah Allah yang tidak akan ubah karakter. Ini adalah Allah yang tidak mungkin merugikan manusia. Saudara, kalau kenal manusia, saudara kenal pribadi yang agung. Saudara akan kagum dan mengatakan orang ini mesti jadi guru saya. Ini adalah hal yang wajar dalam diri setiap manusia. Tiap kali ketemu orang dengan karakter agung, saudara langsung bersyukur dan mengatakan, kamu jadi teladan saya ya, kamu yang saya mau teladani. Kamu adalah pemimpin, kamu adalah orang hebat, kamu adalah orang agung. Orang bijaksana akan cari orang agung untuk dijadikan guru. Tapi orang bodoh akan cari orang lemah, orang rendah, orang bodoh. Orang yang cuma mengagumkan di dalam sisi tidak penting. Sekarang terlalu banyak orang meninggikan hal tidak penting dan menyampahkan hal paling utama. Nah, maka ketika Musa bertemu Tuhan, dia tahu inilah yang akan bikin saya dan seluruh Israel menjadi sempurna sebagai bangsa. Karena kami punya Tuhan, kami punya Allah yang karakternya adil. Kami punya Allah yang sifatnya akan bikin seluruh masyarakat kami baik jika kami taat kepada Dia. Tapi saudara sekalian, apakah hanya peristiwa ini di mana manusia berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan nama? Ternyata tidak. Karena di dalam Yohanes 1, Yohanes mengatakan, firman menjadi manusia dan Dia berdiam di tengah-tengah kita. Dan kita sudah lihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Dia sebagai anak tunggal dari Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristuslah yang membawa kesetiaan Allah menjadi real di dalam rupa manusia. Yesus Kristuslah yang bikin Allah begitu dekat dengan manusia. Ini tema dari iman Kristen yang tidak ada pada agama manapun. Yaitu tentang Allah yang ingin menyertai manusia. Allah yang mau berdiam bersama dengan manusia. Allah yang mau dikenal bukan karena Dia tinggi dan agung saja, tapi karena Dia rela merendah dan menjadi sama dengan kita. Ini tema inkarnasi tidak ada di dalam agama manapun. Semua orang menghina iman Kristen dengan mengatakan tidak masuk akal. Tapi iman Kristen bukan tidak masuk akal. Iman Kristen memang tidak akan kompatibel dengan agama palsu. Kalau orang mengatakan 3 kok 1, 1 kok 3, Tritunggal membingungkan. Saudara mengatakan siapa yang tidak bingung
karena dirinya terlalu rendah, terlalu lemah, dan terlalu cemar untuk mengenal Tuhan. Semua orang menafsirkan perasaan tidak mengerti, perasaan kerdil, perasaan kecil sebagai bingung. Maka kalau ada orang mengatakan, saya bingung sama iman Kristen. Saudara bilang, kamu salah ngerti dirimu. Kamu tidak sedang bingung. Kamu sedang mendapatkan dirimu terlalu terbatas. Kamu sedang mendapatkan dirimu terlalu rendah. Dan kamu sedang mendapatkan dirimu tidak mungkin bisa menangkap Allah yang sempurna dan yang melampaui kita itu. Lalu kalau Allah itu Allah, kenapa dia jadi manusia? Saudara, pertanyaannya bukan kenapa dia jadi manusia. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya kagumi tentang Allah yang jadi manusia. Apa yang harus saya kagumi tentang Allah yang rela jadi manusia? Injil memberikan jawabannya yang harus kamu kagumi adalah bahwa cinta Tuhan adalah cinta yang diwujudkan secara real. Cinta Tuhan adalah cinta yang termanifestasikan dalam tubuh. Saudara, tidak ada cinta yang tidak menyentuh aspek tubuh. Saudara mengasihi orang, saudara pasti akan menyatakan kasih dengan sentuhan. Ada aspek fisik. Orang tua kepada anak akan menyentuh, membelai, menguatkan, menepuk pundak atau apapun sebagai ekspresi kasih. Orang melihat orang lapar, dia akan beri makan, ada aspek tubuh. Saya mengasihi, saya memperhatikan aspek tubuh dari orang lain. Saya mengasihi, saya mempunyai komunikasi yang tidak tanpa tubuh. Komunikasi yang dengan keterlibatan tubuh. Sekarang kita punya konsep tentang agama yang salah kalau kita bukan Kristen. Karena kita akan mengatakan Tuhan tidak bertubuh. Iya, memang Tuhan tidak bertubuh. Kalau gitu pernyataan cinta Tuhan tidak bertubuh. Ini yang agama Kristen tidak setuju. Pernyataan cinta Tuhan pun pada akhirnya dinyatakan dengan sang pribadi kedua dari Tritunggal. Menjadi manusia yang bertubuh seperti kita. Dia menjadi manusia dan cinta Tuhan sekarang berwujud. Cinta Tuhan dinyatakan dengan cara yang bisa kita lihat. Cinta Tuhan dinyatakan dengan cara yang bisa kita pegang. Cinta Tuhan dinyatakan dengan cara yang sangat dekat dengan kita. Nah, maka Yohanes pasal 1 mengatakan firman menjadi manusia dan dialah penggenapan kasih setia dan kebenaran Allah. Di dalam Filipi pun sama. Di dalam Filipi pasal 2 Paulus mengatakan teladanilah Allah di dalam diri Kristus. Kita tidak bisa teladani Allah yang bukan sama dengan kita. Allah kan bukan manusia, bagaimana bisa teladani? Kalau aku meneladani Tuhan gak mungkin. Allah maha kuasa, Allah maha hadir, Allah tidak terbatas oleh lokasi, Allah tidak diikat oleh waktu, Allah tidak mempunyai keterbatasan fisik, bagaimana aku teladani dia? Tapi heran, dari awal Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Loh, kalau manusia gambar dan rupa Allah, bagaimana manusia bisa menggambarkan Allah yang tidak bertubuh itu? Tapi Tuhan sudah merancang sesuatu yang sangat indah. Bahwa pada akhirnya akan ada the true image, akan ada gambar yang sejati, yaitu Kristus. Kristuslah gambar Allah yang sejati, dan dia datang menjadi manusia. Dia menjadi manusia dan dia menjadi gambar Allah yang sejati. Dan orang-orang mengatakan, oh inikah gambar Allah yang sejati? Berarti sekarang aku bisa belajar meneladani Allah melalui meneladani Kristus. Kenapa? Karena Allah ternyata adalah Allah yang rela membatasi diri. Allah yang rela melakukan ekspresi cinta kasih paling ekstrim yang pernah diketahui manusia. Yaitu dia menjadi manusia dan mati bagi kita. Nah, itu sebabnya setiap tindakan Allah yang dinyatakan lewat Kristus menggambarkan isi hati Allah yang paling dalam. Di abad 20 ada tulisan dari seorang bernama Jürgen Moltmann. Dia menulis tentang Tritunggal. Dan dia mengatakan di dalam inti dari Tritunggal adalah salib. Ini satu penerobosan. Karena di dalam sejarah gereja orang bicara tentang substansi dari Allah. Allah itu 3 pribadi, 1 substansi. Apa substansi Allah? Biasanya orang mengatakan maha kuasa, maha ada, esa, maha adil, maha kasih, dan segala yang besar itu. Tapi Moltmann mengatakan tambahkan satu yang paling penting. Esensi dari Allah digambarkan oleh salib. Apa yang ada pada esensi Allah? Salib. Kenapa salib? Karena ini sifat terdalam dari Allah. Saudara punya sifat banyak sekali ragam. Saudara punya perspektif hidup yang limpah. Dan tiap kali menangani setiap aspek hidup, saudara akan memberikan pernyataan diri atau emosi yang beda-beda. Saudara menghadapi orang yang sangat bandel, bikin emosi saudara
memuncak, marah kepada dia. Saudara berurusan dengan orang yang sangat baik dan sangat helpful. Saudara punya emosi beda kepada dia. Saudara berurusan dengan hal menakutkan, ekspresi saudara adalah takut. Berurusan dengan hal yang mengharukan, ekspresi saudara adalah terharu. Jadi kita bisa punya banyak hal dalam hidup yang membuat kita bisa mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kalau ditanya, hal paling dasar yang kamu miliki, lepas dari setiap konteks, itu apa? Apakah kamu orang berani? Orang berani bukan berarti nggak pernah takut. Dia pasti pernah takut. Tapi kebanyakan waktu, most of the time, saya berani. Jadi kita mengatakan, yang paling utama dalam diri saya adalah keberanian. Ada yang mungkin sadar, yang paling utama dari saya adalah saya terlalu gampang dibikin takut. Memang ada saat saya berani, tapi kebanyakan takut. Mungkin kalau ketemu kucing kecil saya berani, tapi ketemu kecoa takut. Saya lihat apapun gampang takut. Maka gampang takut jadi ciri saya yang paling menonjol. Ada orang yang ciri menonjolnya adalah gampang marah. Ada yang gampang nangis. Segala hal yang utama dalam diri kita itu pasti ada. Sekarang kalau kita tanya, Allahku, hal apa yang paling utama dalam dirimu? Hal apa yang paling penting dan paling inti dalam dirimu? Allah akan mengatakan kasih. Allah adalah kasih. Lalu kita bertanya, bagaimana ekspresi kasih itu kita terima? Moltmann mengatakan salib adalah jawabannya. Nah itu sebabnya dia menawarkan pengertian yang memberikan sumbangsi penting di dalam doktrin Tritunggal. Saudara, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang sangat limpah di dalam kekristenan. Saya nggak ngerti ya kalau ada orang bilang, saya nggak mau jadi Kristen karena saya menolak doktrin Tritunggal. Itu kalimat-kalimat bodoh sebenarnya. Karena saudara menolak sesuatu yang belum pernah saudara pelajari. Saudara kalau tanya sama saya lalu saya mengatakan saya menolak teori tentang subatomic part. Oh, kamu menolak teori subatomic part? Iya, kenapa? Karena bagi saya nggak masuk akal. Loh, kamu sudah pernah pelajari? Belum. Tapi saya nggak terima kalau ada bagian yang jauh lebih kecil daripada atom. Saya nggak mau terima. Loh, kamu nggak bisa terima sebelum kamu pelajari dulu dong. Belajar dulu baik-baik, tahu dulu teorinya. Lalu menemukan cacat-cacat dalam teori. Setelah menemukan cacat, buktikan bahwa temuan itu benar-benar bisa dipegang orang lain. Bikin penelitian di laboratorium. Saudara nggak bisa meniadakan sains hanya karena itu tidak cocok dengan pikiran saudara. Itu tindakan bodoh. Tapi banyak orang melakukan itu tentang Tritunggal. Saya nggak mau jadi Kristen. Kenapa? Karena saya nggak setuju doktrin Tritunggal. Loh, literatur tentang Tritunggal kalau ditumpuk itu tinggi, banyak sekali loh. Yang mana yang kamu pelajari? Oke lah, kalau literatur tentang Tritunggal begitu banyak. Paling tidak pelajari literatur utama. Pelajari Bapak Kapadokia. Pelajari Agustinus. Pelajari para teolog-teolog yang digolongkan para bapak gereja. Karena sumbangsi mereka tentang Tritunggal memberikan pengaruh dari cara berpikir manusia sampai modern. Saudara bisa tahu kenapa kita mempunyai cara berpikir tentang zat atau tentang substance yang beda dengan Aristotle dan Plato. Saudara, ini saya nggak bisa jelaskan sekarang. Tapi saudara punya konsep tentang substansi, tentang natur, itu lain dengan yang Aristotle ajarkan. Kenapa kita bisa beda dengan Aristotle yang sangat berpengaruh? Karena di tengah-tengah antara Aristotle dan kita ada para bapak gereja. Dan salah satu yang bikin konsep tentang substansi berubah adalah dari sumbangsi mereka dari pikiran tentang Tritunggal. Oh, kalau begitu pikiran tentang Tritunggal mempengaruhi dunia filosofi. Dan filsafat juga ada bidang yang nanti masuk ke dalam filsafat ilmu. Dan filsafat ilmu mempengaruhi sains. Kalau begitu doktrin Tritunggal bukan isapan jempol yang palsu, bukan ungkapan iman tanpa argumen, bukan sama sekali. Siapa mau tolak Tritunggal, pelajari dulu. Setelah pelajari, bikin tulisan ilmiah yang menyanggah. Lalu tulisan saudara dimasukin ke dalam jurnal yang akan ada reviewer. Lalu orang mereview, mungkin mentertawakan pekerjaan saudara. Baru nanti kalau orang tidak tertawakan, orang mengatakan, argumenmu bagus, kita akan publish. Saudara jadi terkenal sebagai orang yang meruntuhkan doktrin Tritunggal. Tapi belum pernah ada yang lakukan itu loh. Banyak yang lakukan itu dengan publikasi ilmiah, bukan publikasi, buku-buku yang dicetak bagaimana. Banyak yang bikin pidato-pidato menolak Tritunggal. Tapi tidak ada yang menangani argumen yang jelas dibagikan, lalu membantahnya dengan argumen yang bagus. Ini belum pernah terjadi. Maka bagi saya kalau orang mengatakan doktrin Tritunggal tidak masuk akal, saya balikan. Yang melawan doktrin Tritunggal belum ada. Belum ada yang secara sah diakui.
Belum ada yang akhirnya mengubah pendirian orang Kristen. Ya kalau begitu kita masih bilang tidak percaya Tritunggal lebih nggak masuk akal. Karena belum ada fakta kok. Nah ini sama dengan orang mengatakan saya tidak percaya subatomic part. Kamu sudah melakukan penelitian di laboratorium, kamu sudah baca publikasi ilmiah sebelumnya? Belum. Tapi saya nggak mau percaya karena kurang cocok sama saya. Kurang cocok sama kamu, itu nggak berarti apa-apa. Saya pernah diskusi dengan satu orang, coba injili dia mengatakan, saya nggak percaya Tritunggal. Bikin saya ngerti Tritunggal, baru saya mau jadi Kristen. Lalu saya mengatakan, ya susah. Kenapa susah? Karena kamu masuk ke laut yang dalam, tapi kamu pikirin cuma kubangan. Kamu mengatakan, ajarin saya dalamnya laut. Tapi kamu dalam pikiran tidak tahu dalamnya laut. Kamu pikir dalamnya laut cuma sedalam selokan. Maka kamu minta saya hanya di dalam waktu berapa menit jelaskan tentang Tritunggal. Lalu kamu akan putuskan mau percaya atau tidak. Itu tindakan bodoh. Maka saudara, kalau orang mau jadi Kristen atau orang mau menolak Kristen, dia mesti tahu dulu apa yang dia terima atau apa yang dia tolak. Itu besar sekali. Dan dia mungkin akan pakai waktu hidupnya untuk pelajari dengan lebih dalam. Nah itu sebabnya, waktu kita bicara soal Tritunggal, tulisan dari para bapak gereja luar biasa limpah, luar biasa baik, dan luar biasa akurat di dalam penggunaan istilah dan di dalam penjelasan. Itu sebabnya saya tidak setuju kalau dikatakan penjelasan tentang Tritunggal itu melawan logika. Karena seluruh karya dari para bapak gereja justru membuktikan jika engkau pakai logikamu dengan teliti, maka doktrin Tritunggal tidak punya cacat secara logis. Nah terus setelah mereka kembangkan hanya di dalam waktu 400 tahun sejak kekristenan ada. Waktu yang singkat loh untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa monumental. 400 tahun tulisan-tulisan mereka menjadi fondasi penting bagi pemikiran Tritunggal sampai abad 20. Dan tidak pernah ada perkembangan yang signifikan di tengah-tengah. Bahkan para reformator pun tidak memberikan sumbangsi tentang doktrin Tritunggal yang membuat kita menambah satu pengertian yang lebih penting. Ada orang mengatakan Calvin mempunyainya, tapi saya belum dalami dan banyak artikel yang masih sedang selidiki. Hal apa tentang Tritunggal Calvin yang sebenarnya memberikan sumbangsi penting? Nah, rekan saya, Pendeta Audi sedang selidiki ini ya. Sudah dia adalah seorang yang sangat berbakat di dalam riset. Dia terpilih menjadi seorang researcher di Grand Rapids, di Center Henry Meter Center. Henry Meter Center adalah pusat studi Calvin terbesar seluruh dunia. Dan Pendeta Audi lakukan research di sana tentang Tritunggal dari Calvin. Dan dia sangat optimis ya, bahwa dia akan temukan pengertian tentang Tritunggal Calvin, menambah banyak pengertian dari Tritunggal di dalam 400 tahun pertama dari bapak-bapak gereja. Nah tapi saudara, belum banyak yang sadar ini. Mungkin Pak Audi nanti yang akan bikin buku atau artikel tentang ini. Tapi saudara, yang paling terkenal adalah Jürgen Moltmann. Karena dia di dalam abad ke-20 menambahkan hal yang para bapak gereja belum terlalu banyak gali dari Alkitab. Apa substansi dari Tritunggal? Moltmann mengatakan salib. Apa yang sama pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Salib. Loh, kan yang disalib cuma anak, betul secara fisik. Tapi secara makna salib, ini ada pada Bapa, pada Anak, dan pada Roh Kudus. Karena ini adalah substansi dari Allah. Allah adalah Allah yang rela berkorban. Allah adalah Allah yang rela kosongkan diri. Allah adalah Allah yang rela membiarkan dirinya dihina demi kemuliaan dari keselamatan manusia tiba kepada manusia. Saudara, di dalam surat Paulus mengatakan bahwa dia tidak akan dipermalukan. Maksudnya adalah pada akhirnya Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tetapi di tengah-tengah zaman saat ini, Tuhan seperti membiarkan kemuliaannya dihina orang. Sekarang mana ada orang menghina Tuhan tiba-tiba langsung mati? Mana ada orang menghina Tuhan, langsung Tuhan kirim petir hancurkan dia. Satu kali ada satu orang berdebat dengan seorang teolog. Ini orang ateis, dia mengatakan, saya mau tantang Anda, saya mau tantang Tuhanmu. Saya akan tantang dia, hantam saya dengan petir. Kalau dia benar ada, dia akan hantam saya dengan petir dan seluruh pendengar akan percaya Tuhan. Tapi kalau saya tantang dia dan petir tidak turun, maka seluruh pendengar ini harus menolak Tuhan. Lalu teolog itu dengan tenang bilang, terserah Anda. Wah, ini teolog mau ngapain ya? Lalu orang ateis ini bilang, oke, saya mulai, Tuhan hantam saya dengan petir. Nggak ada petir. Lalu dia dengan senyum mengatakan, lihat ya, nggak ada petir ya. Berarti Tuhan nggak ada. Tuhan nggak ada. Lalu teolog ini dengan santai, dengan senyum mengatakan kepada orang ateis ini, maaf, kalau engkau suruh Tuhan untuk hantam dengan petir, dan dia benar hantam dengan petir,
kami akan percaya Tuhan karena itu? Orang ateis itu bilang, iya dong. Karena Tuhan beneran ada, karena dia hantam saya dengan petir. Lalu teolog itu mengatakan, saya kurang setuju. Loh, kenapa kurang setuju? Karena kalau benar engkau dihantam dengan petir, maka engkaulah Tuhan kami. Loh, kenapa saya Tuhanmu? Karena engkau bisa perintah Tuhan, berarti engkau lebih tinggi dari Tuhan. Kalau gitu kami akan menyembah engkau, tapi engkau sudah mati karena kesambar petir. Bisa ngerti ya? Jadi kalau teolog mengatakan, kalau benar, orang ateis maaf. Kalau orang ateis bilang, kalau benar Tuhan ada, hantam saya dengan petir. Bom, dihantam petir. Langsung orang bilang, engkaulah Allah. Karena Allah pun taat sama kamu. Kamu suruh dia hantam pakai petir, dia beneran hantam pakai petir. Tapi kalau sembahyang udah mati, udah gosong, gimana bisa disembah? Akhirnya teolog itu bilang, kami semua jadi ateis karena Tuhan sudah mati, yaitu kamu. Gitu ya. Jadi karena Tuhan gak mau taat kamu, dia Tuhan. Orang ateis ini bingung, kamu terlalu ngotot dengan ketuhananmu. Teolog ini balas, kamu terlalu ngotot dalam keateisanmu. Nah maka saudara sekalian, kalau kita mengatakan, aku mau kenal Tuhan, aku mau tahu dia. Lalu saudara menganggap dia adalah Allah yang terus membela kemuliaannya, menunjukkan dia hebat. Tidak, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan adalah Allah yang gigih menunjukkan bahwa dia mencintai. Allah adalah Allah yang gigih menyatakan dirinya sebagai Allah yang mencintai. Dan ini yang mesti kita lihat. Nah itu sebabnya ketika Moltmann mengatakan, saya menambahkan pengertian tentang substansi Allah. Allah di dalam center dari keberadaannya adalah salib. Maka Tritunggal, 3 pribadi dan 1 substansi. Apa yang ada di dalam 1 substansi Allah? Selain kita mengerti sebagai maha kuasa, maha kekal, maha adil dan semua yang agung. Taruh salib di situ. Karena Allah menyatakan dirinya sebagai kasih. Dan kasih diekspresikan dengan salib. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kasih diekspresikan dengan salib? Saudara, saya tidak bisa jawab karena ini terlalu limpah. Terlalu dalam, tapi saya bisa memparalelkan dengan Adam. Kenapa Allah menyatakan diri dengan salib? Karena Adam menyatakan diri dengan antitesisnya salib. Adam jatuh dalam dosa karena dia mengerjakan hal yang berlawanan dengan salib. Nah maka dari sini kita bisa melihat kenapa kasih dinyatakan lewat salib sebagai satu sudut pandang. Ada banyak hal tentang salib yang bisa dipelajari. N.T. Wright mengatakan, Paulus itu tidak pernah bicara tentang salib dengan argumen yang sama. Semua beda. Karena salib begitu limpah. Sehingga bicara tentang Kristus dan pengorbanannya tidak mungkin dilakukan hanya dengan satu cara saja. Jadi bicara tentang salib itu banyak sekali, dalam bukan main. Tapi sekarang saya mau bagikan satu hal. Yaitu salib sebagai lawan dari apa yang Adam kerjakan. Kristus adalah the last Adam, manusia sejati. Dia adalah Adam terakhir. Dialah manusia sempurna. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari manusia sempurna? Alkitab menawarkan cara, yaitu dengan membandingkannya dengan manusia sebelumnya. Yaitu kepala kita yang pertama, yaitu Adam. Apa bedanya Adam dan Kristus? Bedanya adalah Adam itu anti salib, sedangkan Kristus adalah yang rela disalib. Nah maka kita paralelkan, apa bedanya sih? Yang pertama, dari Filipi 2 dikatakan, Yesus rela kemuliaan ilahinya tidak dianggap. Yesus tidak mengeksploitasi kemuliaan ilahinya. Allah adalah Allah yang lebih suka menunjukkan cinta kasihnya ketimbang pameran kemuliaan ilahinya. Saudara, kalau Yesus adalah Allah, dia Allah sejati dan manusia sejati. Mengapa dia tidak banyak pamerkan keilahiannya? Ketika orang mengatakan, ini benar-benar anak Allah, dia bisa melakukan ini. Yesus langsung pergi tinggalkan mereka. Yesus tidak mau eksploitasi keilahiannya. Ini beda dengan Adam. Adam ingin jadi sama seperti Allah. Adam itu mirip Allah, tapi Adam bukan Allah. Namun Adam mau jadi Allah. Ini yang Pak Tong katakan di speak kemarin. Adam atau manusia mirip Allah, tapi manusia bukan Allah. Nah Adam tidak cukup merasa dia mirip Allah. Dia mau jadi Allah. Yesus yang adalah Allah menganggap kemuliaan ilahinya sebagai hal yang tidak perlu dia eksploitasi. Ketika orang tanya, jadi engkau adalah anak Allah? Yesus mengatakan, engkau mengatakannya. Kalau engkau anak Allah, engkau menghujat. Lalu pemimpin agama robek jubahnya, menandakan ada penghujatan besar terjadi. Saudara, robek jubah itu apa sih? Robek jubah itu sedih dan marah karena Tuhan dihina. Yesus tidak sedang hina Tuhan, tapi pemimpin agama pikir dia hina Tuhan. Jadi engkau adalah anak Allah? Ya, engkau mengatakannya. Langsung pemimpin agama robek, lalu mengatakan dia menghujat Allah. Loh, kalau benar Yesus itu anak Allah, lalu ada orang bilang dia menghujat Allah. Apakah tidak lebih baik dia pamer sedikit keilahiannya? Kita udah gelisah ya, ingin Yesus pamerkan sedikit, turun api sedikit aja. Bikin gosong satu tangan aja lah. Supaya orang itu kapok menghina Yesus. Tapi Yesus tidak lakukan itu.
Di dalam salah satu khotbah Natal, Martin Luther mengatakan, kalau aku jadi Tuhan, saya mau panggil setan ke sini di hadapan Tuhan. Setan, datang sini. Dan setan kan pasti takut sama Tuhan. Dia akan datang dengan takut, iya Tuhan ada apa? Sini kamu. Lalu kata Luther, saya akan pencet hidungnya keras-keras. Lalu saya akan banting mukanya ke tanah. Wah hebat ya. Jadi Luther bilang, kalau datang setan saya akan pencet hidungnya, banting dia ke tanah, tarik dari hidungnya. Mungkin setan sangat mancung kali ya. Mungkin gambaran dulu, pausnya mancung-mancung, jadi Luther pikir setan juga ikut mancung. Nah jadi dia bilang, saya akan pencet hidungnya, saya banting dia ke tanah. Lalu saya akan kalahkan dia. Karena saya Tuhan kok. Tapi bukan Martin Luther yang Tuhan, kata Martin Luther. Tuhan yang sejati lakukan apa? Tuhan yang sejati datang jadi manusia, jadi bayi tidak berdaya. Dibungkus kain lampin, cuma tahu nangis. Berbaring tanpa ada kekuatan apa-apa dan neraka seluruhnya gemetar. Ini Tuhan sejati. Tuhan sejati kata Luther, bukan Martin Luther. Martin Luther pakai power. Setan mau apa? Saya hancurkan dengan power. Tapi Tuhan yang sejati menunjukkan kelemahannya sebagai bayi. Dan iblis dikalahkan. Ini baru Tuhan. Saudara menunjukkan kekuatan dan menang. Biasa. Tapi saudara pakai kelemahan dan menang. Ini baru benar. Ini baru mulia. Ini kemuliaan yang tidak pernah bisa disamai oleh apapun. Saudara adu kekuatan dan akhirnya yang lebih kuat menang. Itu biasa dimanapun terjadi. Ini juga terjadi di antara persaingan Amerika dan Rusia kan. Dari dulu setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika seperti tidak mau lepas Eropa. Uni Soviet mengatakan kami dong yang mau Eropa. Lalu akhirnya didirikan Pakta Pertahanan untuk melindungi Eropa dari Rusia. Lalu Rusia pikir Amerika itu ancaman. Mereka bikin nuklir, Amerika bikin nuklir. Mereka bikin senjata mutakhir, Amerika bikin senjata mutakhir. Semua adu senjata karena mereka percaya siapa paling kuat akan menang. Tapi penguasa paling tinggi tidak perlu pakai kekuatan. Penguasa tertinggi yaitu Allah kita pakai kelemahan dia untuk menghancurkan yang paling kuat dari musuhnya. Dia jadi bayi dan iblis kalah. Maka Martin Luther bilang, saya baru ngerti. Jadi Allah melampaui pikiran saya. Saya pakai kekuatan, Allah pakai bayi. Saya pakai kehebatan yang melampaui musuh. Allah menjadi rentan dihancurkan musuh. Bahkan Yesus mati dimatikan. Bukankah ini tanda dia kalah? Tidak, ini tanda dia menang. Karena dia mencintai Bapa. Yesus mencintai sesama manusia dan rela mati di atas kayu salib. Nah itu sebabnya kita melihat bahwa di dalam gambaran dari Filipi, Adam mau jadi Allah karena dia pikir power menjadi mirip Allah itu yang paling menyenangkan. Tetapi Yesus Kristus ingin rela kehilangan kemuliaan ilahinya demi cinta kasihnya. Nah ini hal pertama. Maka saudara Paulus sedang mengatakan, kamu orang Kristen, kamu mau jadi seperti yang mana? Kamu mau teladani Adam, mau menunjukkan kamu hebat? Atau kamu mau seperti Kristus, mau mengabaikan hal kurang penting demi hal lebih penting? Kemuliaan ilahi tidak sepenting mencintai. Keagungan dan kehebatan tidak sepenting menjadi berkat bagi orang lain. Keinginan diri dan hawa nafsu tidak sepenting menghabiskan diri demi orang lain. Dunia menganggap bodoh tindakan orang yang mengorbankan diri, tapi Allah kita seperti itu. Maka siapa yang beriman, pahamilah ini. Siapa punya telinga untuk mendengar, dengarlah ini. Sebab tidak semua bisa dengar dan terima ini. Semua yang dari dunia akan hina salib. Tapi semua yang dari sorga akan mengagumi salib. Maka ini hal pertama. Adam mau jadi seperti Allah. Kristus rela kehilangan kemuliaan ilahi demi hal yang lebih penting. Hal apa lebih penting dari kemuliaan ilahi? Kasih ilahi lebih penting dari kemuliaan ilahi. Bagi Allah menyatakan kasih lebih penting daripada memamerkan kemuliaan. Nah ini hal pertama. Lalu hal kedua, dikatakan Yesus Kristus rela melayani yang lain. Sedangkan Adam yang pertama tidak pikirkan pelayanan sebagai bagian integral dari hidupnya. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia mendengarkan godaan setan yang mengatakan kalau engkau makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat, engkau akan jadi seperti Allah. Bisa bedakan mana baik, mana jahat. Lalu Hawa yang digoda ular, lihat buah yang bagus, dia ambil dan dia makan, dia berikan juga kepada suaminya. Tidak ada arah pelayanan memberi diri bagi orang lain di dalam tawaran ini. Yang ada adalah tawaran dimuliakan, dikagumi, dianggap hebat, dianggap penting, dianggap agung, dianggap spesial. Inilah yang jadi kekurangan yang parah dari abad 21. Orang di dalam abad 21 cuma mengerti bahwa dia mempunyai diri yang harus diperhatikan.
diri yang harus dicintai, diri yang harus dipuaskan, diri yang harus diperhatikan. Ini yang dilakukan Adam. Adam jatuh dalam dosa karena keinginan disembah, dimuliakan. Mau jadi seperti Allah dong. Enakkah jadi Allah? Enak. Kenapa jadi Allah enak? Karena disembah, dimuliakan, diagungkan, dikagumi. Tapi saudara, Allah yang sejati justru tidak menganggap dikagumi, dimuliakan, ditinggikan sebagai hal paling penting. Ini mungkin berlawanan dengan pengertian kita sebelumnya. Oh enggak dong Pak, Tuhan itu mau dimuliakan. Tuhan itu bergairah demi kemuliaannya. Betul, tapi kemuliaannya ada di salib kalau menurut kitab suci. Kemuliaannya ada di dalam mengekspresikan kasih. Lebih daripada pameran kemuliaan untuk dikagumi. Nah tapi sekarang kita manusia kan beda. Manusia merasa dirinya kurang karena kurang dicintai. Kurang dikagumi, kurang diperhatikan. Kita selalu rasa diri kurang. Itulah Adam. Adam yang pertama, Adam yang rasa diri kurang. Kenapa kurang? Karena aku belum jadi Allah. Bagaimana mau jadi Allah? Oh, mau dikagumi, mau disembah, mau ditinggikan. Itulah Allah. Allah harusnya dikagumi, disembah, ditinggikan. Saudara, ada satu wawancara ya dari satu orang hamba Tuhan, seorang teolog di abad pertengahan kepada seorang pangeran dari kerajaan Inggris. Dari biara hamba Tuhan ini datang wawancara seorang pangeran yang mungkin akan teruskan papanya yang sudah tua. Dia mengatakan, apa yang kamu inginkan di masa depanmu? Dia katakan, aku mau jadi raja seperti papa. Apa yang kamu harapkan dari menjadi raja? Dia mengatakan, saya mengharapkan ketika aku jadi raja, apapun yang aku ingin, aku bisa dapat. Saya mau berburu, nanti seluruh tentara tolong saya berburu. Saya mau kalimat saya diperhatikan, nanti semua orang pastikan kalimat saya diperhatikan. Saya mau jadi penguasa dan saya mau pastikan tentaraku bikin aku pasti berkuasa. Lalu hamba Tuhan ini tanya balik kepada biarawan itu, kamu sendiri ingin kejar apa? Biarawan ini cuma senyum dan mengatakan, saya tidak tahu saya kejar apa. Saya tidak tahu mau lakukan apa. Saya cuma tahu saya dikejar oleh Tuhan. Wah, ini pangeran jadi bingung. Maksudmu dikejar Tuhan itu apa? Maksudnya dia katakan, biarawan ini katakan, saya dikejar-kejar oleh Kristus yang mau tarik saya untuk sama seperti dia. Jadi saya sendiri mau lari, saya tidak tahu mau lari dari apa. Tapi Kristus terus kejar saya, mau tarik saya jadi seperti dia. Lalu pangeran ini mengatakan, bagus, Kristus itu adalah pemimpin. Dia raja paling tinggi, malaikat menyembah dia, malaikat mengagumi dia, malaikat memberikan seluruh kemuliaan bagi dia. Itulah Kristus, bagus kalau kamu dikejar seperti dia, saya juga mau seperti dia. Lalu biarawan ini mengatakan, tidak. Kristus kejar saya, tarik saya lalu tunjuk ke salib dan mengatakan, mari ke sana. Saya nggak mau ke sana. Mari ke sana, saya nggak mau. Lalu pangeran ini bilang, siapa yang mau ke sana? Hanya orang bodoh yang mau ke sana. Tapi biarawan ini mengatakan, tapi Tuanku, Yesus mengatakan kepada saya, hanya orang bodoh yang menghindari. Hanya orang bodoh yang lari menjauhi salib. Kenapa bisa dibilang bodoh? Kata pangeran itu. Masa ada orang pintar mau disalib? Bodoh dong. Tapi kemudian biarawan ini mengatakan, tidak Tuhan, salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Wah, ini kalimat dari Alkitab. Salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Kita cuma tahu ini sebagai teori. Salib bodoh. Oh enggak bisa, Alkitab bilang salib bukan bodoh. Oke, saya percaya salib bukan bodoh. Tapi coba bayangkan yang dikatakan biarawan ini. Umpama Yesus mengejar saudara, lalu tarik saudara mengatakan, mari ikut saya. Ikut kemana Tuhan? Ke sana, ke salib. Saudara akan protes dan mengatakan, saya enggak mau ke sana, itu bodoh. Dan Yesus akan mengatakan, apakah kamu mau pilih jalan lain? Jalan lain apa? Binasa, kata Paulus. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Kenapa bodoh? Karena yang binasa tidak tahu apa itu bijak. Saudara, bisakah bijaksana dipisahkan dari perasaan dan sifat agung yang lain? Kita ini manusia satu ya, kita nggak bisa pecah-pecah. Bisakah saudara memecah diri saudara? Tubuh saudara di sini tapi roh saudara di rumah? Tubuh saudara duduk di sini, roh saudara ikut streaming GRI pusat dari rumah gitu ya. Jadi begitu tubuh dan roh bersatu lagi langsung dapat 2 khotbah. Nggak bisa. Tubuh dan roh tidak bisa pisah. Mata saudara bisakah pisah? Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah seperti bunglon. Kalau bunglon menarik ya, matanya bisa kemana-mana lihat semua. Manusia tidak, manusia harus fokuskan matanya ke satu titik. Saya lihat saudara, saya akan lihat saudara. Saya nggak bisa sambil lihat saudara sambil lihat ke pianis misalnya. Karena mataku nggak bisa pisah. Kita tidak bisa pisah. Bisakah tubuh saudara dipisah-pisah? Wah, aku lagi masak. Oke lah, ke gereja kan nggak perlu tangan. Tanganku ditinggal di rumah untuk masak. Aku di gereja tanpa tangan. Kaki juga nggak perlu lah. Yang penting bisa dipapah oleh orang. Jadi kaki jogging.
di Pascal supaya sehat. Nggak bisa. Kakimu jogging karena bersatu dengan tubuhmu. Tanganmu kerja karena bersatu dengan tubuhmu. Kita ini satu kesatuan. Nah sekarang saya tanya, kalau kita mengerti diri kita sebagai satu kesatuan, bisakah kita memiliki satu karakter agung tapi tidak memiliki karakter agung lain? Nggak bisa. Maka pertanyaannya, bisakah saudara mengejar keagungan tanpa mengerti cinta kasih? Jawabannya nggak mungkin. Saudara nggak mungkin jadi orang agung tapi tidak mengasihi. Sama seperti saudara nggak mungkin memasak hanya pakai tangan. Saya mau jadi orang yang multitasking. Bisa kerjakan semua. Oke, silakan multitasking, tapi saudara tetap hanya bisa satu momen satu kerjaan. Multitasking kan beberapa momen beberapa kerjaan. Nggak bisa satu momen beberapa kerjaan. Saudara, saya khotbah, saya juga mengajar, saya juga mempersiapkan panitia untuk KKR misalnya. Ini namanya multitasking. Tapi nggak mungkin sambil sekarang saya khotbah, sambil telepon orang di Sulawesi Tengah mengatakan, ayo gimana persiapan. Nggak bisa. Jadi multitasking pun mustahil dilakukan di dalam momen yang sama. Di dalam satu momen saudara cuma bisa kerjakan satu hal. Demikian juga dengan diri kita. Waktu diri kita mengatakan aku mau capai keagungan menjadi manusia. Saudara nggak mungkin mencapainya dengan hanya memilih karakter agung beberapa. Apa itu karakter agung? Adil, oke saya mau adil. Apalagi bijaksana, saya mau bijaksana. Apalagi saya mau karakter agung lainnya misalnya mempunyai skill berdebat yang baik. Saya mau karakter agung bisa memaklumi orang. Saya mau punya karakter agung mempunyai commanding presence, kehadiran yang membuat orang memperhatikan. Saya mau punya karakter-karakter agung. Tapi yang paling agung dari semuanya itu kasih. Maukah kamu juga punya kasih? Oh ya oke boleh, saya juga mau punya kasih. Oke berarti kasih yang akan menyatukan semua. Kasih yang akan mendrive seluruh sifat-sifatmu yang lain untuk mengerjakan satu titik. Dan titik itu adalah salib di dalam Alkitab. Kenapa salib jadi titik paling utama? Karena disitulah lambang pengorbanan Allah dinyatakan. Ini lambang pengorbanan dari Bapa, lambang pengorbanan dari Roh Kudus, lambang pengorbanan dari Kristus. Maka setiap orang yang memahami bahwa salib adalah center dari Allah Tritunggal, saudara akan mengatakan kalau begitu salib harus menjadi center dari persekutuan orang Kristen. Sama seperti tiga pribadi Tritunggal, senternya adalah salib. Mereka bersekutu di dalam salib. Demikian persekutuan orang Kristen senternya adalah salib. Saya hidup sebagai orang Kristen intinya adalah salib. Apakah salib? Salib berarti saya rela mengutamakan hal paling penting yaitu cinta kasih. Cinta kasih yang mendrive semua yang lain. Saudara, dari semua karakter, dari semua sifat, dari semua keahlian, dari semua hal yang saudara miliki, apakah saudara mengizinkan semua itu dipimpin oleh kasih? Saudara mungkin orang yang bijak, orang pinter, orang yang punya bijaksana, orang yang ngotot, orang yang ketat, orang yang rajin. Semua karakter ini baik. Tapi jangan pernah bikin kepemimpinan ini diberikan kepada yang lain. Kecuali kepada kasih. Saudara, di dalam satu rangkaian kereta api ada lokomotif, lalu ada rangkaian gerbong-gerbong. Dan di tengah-tengahnya, di dalamnya ada banyak pegawai, pekerja. Ada yang kerjanya masak, ada yang kerjanya jual makanan. Ada yang kerjanya bersih-bersih, ada yang jadi masinis. Jangan taruh tukang bersih-bersih di lokomotif, dia akan bikin kacau semuanya. Orang nggak ngerti bagaimana jadi masinis taruh di lokomotif. Oh saya keahliannya nyapu ngepel, oke sekarang kamu yang tangani mesin. Nggak bisa. Dia akan jalankan mesin terlalu cepat, akhirnya keretanya terbalik. Atau terlalu pelan, lalu dia digebukin sama seluruh penumpang. Dia akan salah, karena dia tidak mengerti, dia tidak bisa di lokomotif. Sekarang saudara, dari semua sifat saudara, dari semua hal yang saudara miliki, jangan taruh sifat apapun sebagai lokomotif, sebagai penggerak di depan. Kecuali kasih. Hanya kasih jadi lokomotif penggerak. Sebab itu yang Allah lakukan. Allah itu Allah yang maha kuasa. Tapi dia tidak membiarkan maha kuasa menjadi penggerak dia bekerja. Allah adalah Allah yang bijaksana. Tapi tetap bukan bijaksananya yang jadi penggerak dia bekerja. Center dari Tritunggal bukan bijaksananya. Center dari Tritunggal adalah kasih. Nah maka kalau ditanya, kamu siapa? Jimmy Pardede. Kamu punya banyak keahlian ya? Banyak. Apa yang paling utama yang mendrive? Harusnya kasih. Jangan taruh sombongmu jadi penggerak. Saudara kalau yang gerakkan itu sombong, saudara mati. Kenapa kamu lakukan ini? Oh biar orang kenal saya. Saya pernah ngobrol dengan satu orang pianis, bukan dari GRI, bukan si Yong. Saya tanya, aliranmu apa? Dia bilang, saya alirannya lebih ke impresionis. Baru saya tahu ada aliran impresionis. Apa? Seperti Chopin atau apa? Bukan. Saya mau bikin orang impress sama saya. Itu aliran impresionis. Saudara, jangan jadikan kesombonganmu yang drive. Jangan jadikan rasa takut yang drive. Kenapa kerja? Takut nggak ada uang. Kenapa nikah? Takut nggak ada pasangan.
Ada anak muda ngomong gitu ke saya, Pak doakan saya sudah punya pacar. Oh bagus, sudah punya pacar, saya udah doakan lama. Untung kamu punya pacar. Iya Pak, saya didrive oleh ketakutan single sampai mati. Jadi yang menggerakkan kamu menikah apa? Takut, loh nggak bisa. Jangan juga digerakkan oleh keserakahan. Kenapa usahamu berkembang terus? Ya karena saya ingin jadi orang yang paling kaya. Masa nggak boleh? Mana bilang di Alkitab nggak boleh? Kalau ada saya tafsirkan lain. Bukan, jangan jadikan itu drive. Bolehkah saudara punya ambisi untuk tambah uang, usaha bagus-bagus, lalu uangnya nambah? Boleh, tapi jangan jadikan itu drive utama. Jangan jadikan takut drive, jangan jadikan sombong drive, jangan jadikan marah drive utama. Lalu apa yang mesti dijadikan drive paling utama? Kasih. Sebab inilah center dari Allah Tritunggal. Allah adalah kasih. Yesus menyatakan kasih yang rela berkorban. Adam ingin jadi seperti Allah. Yesus tidak mempedulikan kemuliaan ilahi karena dia memberikan hidupnya didrive oleh kasih. Adam didrive oleh keinginan jadi tinggi. Kristus didrive keinginan untuk jadi berkat. Satu mau jadi tinggi, satu mau jadi berkat. Lalu hal yang ketiga, Adam tidak mengerti apa itu menjadi hamba. Adam adalah pelayan di Taman Eden, namun dia ingin jadi seperti Allah. Kristus adalah Allah, namun dia ingin jadi pelayan di bumi. Kenapa yang Allah mau jadi pelayan di bumi? Yang pelayan di bumi mau jadi Allah. Karena dia tidak tahu bahwa inti dari diri Allah adalah kerelaan mengasihi dengan melayani. Bayangkan ya, kalau orang sudah begitu salah mengerti Tuhan, lalu ingin jadi seperti Tuhan. Begitu dekat ke Tuhan, ternyata Tuhan lain dengan yang dia pikir. Saya mau ambil satu contoh, saudara datang ke surga, saudara mengatakan, Tuhan aku sudah coba seperti engkau. Mungkin jangan saudara lah, saudara kurang mirip Tuhan ya. Misalnya Alexander Agung, ini kan orang yang sudah Alexander Agung lagi. Alexander Agung sudah taklukkan begitu banyak kerajaan, lalu orang-orang mengatakan, oh engkau bukan manusia, engkau dewa. Alexander bangga, memang aku mirip dewa. Aku mau tahu dewa paling tinggi apa? Allah yang paling tinggi apa ya? Lalu orang selidiki dan mereka kasih tahu. Ini contoh ya, ini bukan sejarah. Ini cuma cerita Jimmy Pardede. Bukan sejarah Alexander Agung. Ini gak pernah terjadi pada Alexander Agung. Umpama ada anak buah Alexander Agung keliling kemana-mana mau cari tahu Tuhan tertinggi yang mana. Mana Allah paling kuat? Lalu mereka datang dengan laporan satu tumpuk. Pak, saya sudah survei kemana-mana. Saya menemukan Allah paling tinggi itu adalah Allah orang Yahudi. Wah, Alexander kaget. Kenapa Allah orang Yahudi? Karena saya perhatikan, ilah di mana-mana cuma ilah lokal. Ilah yang menciptakan gunung, ilah yang menciptakan laut, ilah yang di sini, ilah yang di situ. Mereka bagi-bagi daerah kekuasaan, tapi Allah orang Yahudi melampaui segala berhala. Ini Allah yang paling tinggi. Alexander bilang, saya mau mirip Allah yang paling tinggi ini. Saya mau minta ketemu dengan dia. Ayo janjian. Akhirnya anak buah Alexander janjian dengan Gabriel. Misalnya, ini lagi-lagi cerita bukan dari Alkitab ya. Gabriel, ya bisa minta waktu ketemu Allahnya orang Yahudi. Dari mana? Dari Alexander Agung, salah satu raja terbesar di bumi. Oh sebentar saya lihat jadwal ya. Oke, bisa ketemu besok jam 7. Oke, lalu Alexander datang. Ketemu Tuhan. Ya Tuhan, engkau Allahnya orang Israel? Engkau Allah langit dan bumi? Ya, aku sudah mirip engkau loh. Aku sudah taklukkan banyak tempat. Aku mirip engkau. Allah bilang, enggak, engkau tidak mirip aku. Loh, masa? Saya dengar engkau Allah paling tinggi kok. Engkau Allah paling kuat, engkau Allah paling hebat. Saya sudah mirip engkau dikit. Saya mau menjadi terinspirasi oleh kekuatanmu, terinspirasi oleh keagunganmu, terinspirasi oleh kehebatanmu. Saya mau jadi seperti engkau. Maka Allah mengatakan, kalau gitu tunggu rencanaku final ya. Ada rencana final akan aku nyatakan. Oh ya, rencana paling hebat. Rencana paling hebat. Rencana apa? Rencana menaklukkan semua kuasa jahat. Wah, Alexander senang. Saya mau belajar seperti ini. Apa rencananya? Bolehkah saya tahu? Dan Allah mengatakan, aku akan kirim anakku yang tunggal jadi manusia, menjadi rendah, menjadi hamba, menderita, mati di atas kayu salib. Itu rencanaku. Alexander kaget. Kok katanya engkau Allah paling tinggi? Iya, aku Allah paling tinggi. Mengapa rencanamu begitu rendah? Bukan, itu rencana tertinggi. Menjadi mengasihi lebih penting daripada menjadi tinggi. Nah ini yang dipelajari. Maka Adam tidak mau jadi hamba, maunya jadi tuan. Yesus adalah Tuhan tapi rela jadi hamba. Kenapa? Karena dia memiliki sifatnya Allah. Allah itu rela jadi hamba. Allah rela melayani. Rela melayani bukan budak ya. Ingat yang dikatakan oleh Martin Luther di dalam tulisan mengenai On Christian Freedom. Luther mengatakan budak adalah orang yang kerjakan apa yang harus dia kerjakan dengan terpaksa. Sedangkan orang bebas adalah orang yang kerjakan apa yang harus dia kerjakan dengan cinta. Saudara harus kerja yang harus saudara kerjakan. Waktu saudara kerjakan yang harus dikerjakan dengan marah, saudara budak.
Waktu saudara kerjakan yang harus saudara kerjakan dengan cinta kasih, saudara orang bebas. Yang bikin bebas atau budak bukan ada atau tidak ada kerjaan. Yang bikin bebas atau budak adalah kemampuan mengasihi waktu menjalankan tanggung jawab. Nah maka saudara sekalian, Yesus rela menjadi hamba, tapi dia bukan budak. Karena dia rela kerjakan itu karena kasih. Dia adalah Tuhan, dia adalah orang yang bebas. Nah maka saudara, inilah yang Filipi pasal 2 mau katakan. Hendaklah kamu pikirkan pikiran yang juga terdapat dalam Kristus. Jangan yang dalam Adam. Adam hamba mau jadi Tuhan. Yesus Tuhan mau jadi hamba. Lalu yang terakhir, Adam ingin hidup seperti Allah. Allah rela jadi manusia untuk mati seperti manusia. Allah rela menyamakan dirinya dengan yang rendah. Sedangkan Adam ingin menyamakan dirinya dengan yang tinggi. Nah itu sebabnya ini perbedaan yang ekstrim antara Adam dan Kristus. Siapa Adam? Adam rendah mau jadi tinggi. Siapa Kristus? Kristus tinggi mau jadi rendah. Siapa Adam? Adam mau miliki hidupnya Allah. Siapa Kristus? Kristus adalah yang punya hidupnya Allah tapi ingin ambil matinya manusia. Kenapa? Karena didrive oleh kasih. Maka mari miliki ini. Paulus mengatakan, mari miliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus di dalam persekutuanmu. Biar persekutuan kita seperti persekutuan Tritunggal yang senternya adalah salib. Biar persekutuan kita adalah persekutuan yang senternya adalah salib. Kenapa? Karena salib adalah lambang drive dari kasih. Karena aku mengasihi, aku mengerti apa itu salib. Harap saudara dan saya benar-benar dibebaskan dari belenggu lama hawa nafsu, belenggu lama ingin hebat, belenggu lama ingin mulia, dan mulai didrive oleh kasih. Saudara akan menemukan bahwa seluruh bakat saudara, seluruh kemampuan saudara, seluruh sifat-sifat yang agung yang ada dalam saudara mendapatkan tempat yang tepat ketika dipimpin oleh kasih. Sama seperti seluruh kereta dan gerbongnya dan lokomotifnya berjalan bagus kalau lokomotifnya digerakkan oleh masinis yang ahli. Demikian seluruh diri saudara menjadi bagus adanya jika digerakkan oleh masinis yang sejati, yaitu kasih. Kiranya Tuhan memimpin kita meneladani Kristus dengan pengertian yang kita dapatkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mohon Tuhan memberi kami kelimpahan hidup di dalam Kristus. Berikanlah kami anugerah yang tidak terbatas dalam Kristus, yang rela membatasi diri dan menjadikan dirinya rendah. Ajar kami untuk melakukan hal yang sama dengan Kristus. Tolong kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, justru dengan semakin rela berkorban bagi sesama kami. Tolong kami untuk mengerti bagaimana menata hidup kami dengan bijaksana, dengan baik, dengan agung, dengan cerdik, dengan cerdas, tetapi dengan digerakkan oleh kasih. Biarlah ketika kami mengembangkan pekerjaan kami, ketika kami mencapai cita-cita kami, ketika kami melakukan apapun yang kami mau kejar dalam hidup, biar semua itu digerakkan oleh kasih kepada sesama. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.